SPP Angkatan 11 Kota Banjar dari SMK Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Yusmini, sebagai guru BK di SMK Negeri 2 Banjar. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu Jimmy. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Sama Ibu alhamdulillah. Ya Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nantinya saya akan mengikuti proses pembelajaran Ibu di kelas. Adapun tujuan dari diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai kegiatan awal sebelum melakukan pembelajaran di kelas, supaya Ibu lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Ibu? Iya, baik Ibu. Bu, ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Ibu ya Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di pembelajaran nanti apa Ibu? Baik Ibu, untuk rencana saya dengan supervisi yang akan Ibu lakukan, saya mengambil tema tentang kebiasaan positif dan negatif, di mana saya mencapai tujuan yang saya harapkan, capaiannya yaitu anak bisa memilih dan bisa melakukan pembiasaan positif dan negatif nantinya untuk kedepannya. Jadi anak itu tuh bisa memilih mana yang harusnya saya lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Karena untuk di kalangan remaja seperti ini mereka harus memahami gitu loh, kebiasaan-kebiasaan positif dan hal-hal positif apa yang mereka harus pilih sebagai bentuk dari tanggung jawab. Hal yang negatif itu tuh sebagai balance-nya mereka dalam mengambil langkah gitu dalam pergaulan, menentukan masa depan gitu. Dia tahu gitu sebagai remnya itu tuh adalah hal-hal yang negatif yang memang mereka tidak boleh lakukan, seperti itu sih. Wah, tujuannya sangat luar biasa ya Bu ya. Semoga anak-anak di masa sekarang dapat lebih paham ya Bu ya tentang kebiasaan positif dan negatif. Lalu dengan area pengembangan Ibu, kalau bicara dengan area pengembangan di pembelajaran ini, area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu itu apa Ibu? Di sini saya akan melakukan dua pengembangan, yakni pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Yang pertama, siswa itu dapat menyebutkan, menganalisis. Jadi intinya mereka itu bisa memilih gitu ya, menganalisa gitu. Hal positif apa? Contohnya misalkan dalam pergaulan. Saya hal positif yang saya ambil adalah saya melakukan relationship terhadap temennya, misalkan hubungan pacaran gitu. Tapi pacaran mereka adalah yang sehat, seperti itu. Nah, kan kebanyakan anak-anak kan kebablasan kalau misalkan tidak dikasih tahu bahwa hal yang negatifnya apa dalam pergaulan. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak diharapkan yang akhirnya merugikan mereka, seperti itu. Terus hubungannya dengan pembelajaran setiap hari, mereka bisa menganalisis, mereka bisa memutuskan, contohnya hal positif manajemen waktu, di mana mereka itu harus bisa memanage waktu dengan baik, di mana mereka harus bermain, kapan dia mengambil contohnya gadget gitu kan ya. Kan banyak siswa yang ketergantungan dengan handphone yang akhirnya mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, tahu-tahu mereka capek. Nah, inilah mereka harus bisa menganalisis, mengambil keputusan gitu, mengevaluasi apa yang baik dan apa yang tidak baik gitu. Itu sangat penting bagi saya gitu. Nah, itu tuh dua itu yang akan saya ambil, yaitu keterampilan menganalisis, keterampilan memilih gitu loh, memilih mana yang harus jadi prioritas, mana yang harus intinya jadi programnya dia, seperti itu. Oke, baik seperti itu. Berarti area perkembangannya jelas difokuskan kepada pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya. Karena tidak mungkin hanya pengetahuan saja, mereka juga harus paham dengan keterampilan. Keterampilannya iya, mereka harus bisa memilih kayak gitu, mana teori, mana untuk prakteknya, seperti itu. Sebagai bekalan diri ya Bu ya. Betul. Lalu Ibu, strategi atau mode pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti? Ya, dalam pembelajaran yang mau saya terapkan ini kayak gitu, itu ada beberapa. Yang satu yaitu strategi blend learning, di mana menerapkan strategi diferensiasi dan KSE gitu loh, dengan teknik penguasaan kelompok berdasarkan model pembelajaran PBL, seperti itu. Jadi tiga strategi ini itu tuh harus beriringan dengan baik, seperti itu, karena itu memang yang dibutuhkan pada anak-anak.
Berarti baik Bu, jadi model yang digunakan nanti adalah problem based learning Based ya Bu ya, learning, PBL ya. dengan strategi blended learning itu tadi, penerapan diferensiasi yang Betul. terintegrasi nantinya dengan KSE, di mana teknik penugasan yaitu penugasan kelompok ya Bu ya. Kelompok, iya. Ya, berdasarkan gender Bu. Iya, berdasarkan gender, terus nanti anak-anak juga berkelompok, di mana saya juga akan melihat sejauh mana anak-anak ini bisa memiliki keterampilan itu tadi yang saya sebutkan tadi di atas. Iya, Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa, lalu kelasnya kelas berapa? Kalau saya kan ada jadwal hari Jumat, Iya. itu tuh jam 5.6 Iya, seperti itu. Jadi sebelum Jumatan kayak gitu anak-anak sudah siap seperti itu. Paling jam 5.6 lah. Di kelas berapa Ibu? Kelas 11 TKJ 3. Oke, baik. Baik, berarti di hari Jumat ya Bu ya, Ya. jam ke-5 ke-6 sekitar pukul 10.20 sampai 11.30 di kelas 11 TKJ 3. Baik Ibu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, di mana saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang nanti terjadi di dalam kelasnya Ibu ya ketika belajar. Nah Ibu, setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi pembelajaran di dalam kelas nanti, kita akan melakukan akhir percakapan Ibu. Nanti kita akan melakukan pasca observasi. Jadi percakapan tidak hanya hari ini saja yang nantinya, tapi di percakapan pasca observasi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Saya minta waktunya untuk Ibu. Di mana nanti di pasca observasi itu juga Ibu akan ada wawancara dari pengajar praktik untuk Ibu. Ibu bersedia ya Bu? Bersedia. Terima kasih Ibu sebelumnya. Nah, Ibu sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang dapat Ibu dapatkan dari percakapan kita? Ya, nantinya mungkin yang saya harus persiapkan, saya akan membuat pembelajaran yang semenarik mungkin gitu kan ya, semenarik mungkin, sekreatif mungkin kayak gitu. Dan pastinya kita tidak lepas dari kebutuhan siswa itu sendiri, dan inovatif itu benar-benar berpihak pada anak kayak gitu. Kan nggak mungkin saya membuat metode pembelajaran yang nyaman untuk saya kayak gitu kan, ya berarti kan pembelajaran itu tidak nyampe gitu kan ya. Jadi saya memang benar-benar merencanakan pembelajaran ini senyaman mungkin, sekreatif mungkin, seinovatif mungkin lah gitu. Intinya yang berpihak pada anak, sehingga anak itu tuh bisa berinteraksi dengan baik dan tujuan saya tercapai. Betul sekali Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini. Juga nanti ya Bu, setelah melakukan supervisi, sampai bertemu kembali ya Ibu di kelas dan waktu yang sudah Ibu tentukan. Baik, terima kasih. Demikian kegiatan percakapan pra observasi yang saya lakukan dengan rekan saya di SMK Negeri 2 Banjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sehat? Ibu absen terlebih dahulu ya. Aldi. Bu. Berapa hari udah? Seminggu. Dari seminggu. Tapi awalnya masih Zaina. Si Aldi udah berapa kali ya? Udah sering ya? Sama. Ngapain sekolah gini? Anissa, Celsa, Didan, Didan udah makan? Udah, kenyang. Disti, Farel, Fardan, Mana? Fardan, Kali. Udah lama ya? Apa ini ya? Baru kemarin ada Ikan. Ikan lamun. Dan yang ini Kaisar, Yasin. Yasin apa kabar? Alhamdulillah. Rambutnya belum panjang. Apa Bu? Rambutnya belum panjang, belum potong lagi. Alhamdulillah masih aman. Ridwan,
Banyak yang sakit ya. Sekarang cuaca lagi buruk, jaga kesehatan, jangan sampai kita jadi sakit. Mudah-mudahan yang sakit sembuh. Amin. Sampai ini yang kemarin banyak apa ya. Nanti sampai kualitas Udah, Ibu. Sudah tahu. Oke, kemarin kita bahas apa minggu lalu? Kunjung. Kunjus. Hotel mobil. Di hotel. Di hotel. Rating kunjung. Rating hotel. Oh iya, berapa? Dari 6 sampai 10? 5. 5. Emang biasa kamu tuh ada di level berapa hotel? Mau naik turun. Enggak, kamu apa namanya ranking gitu hotel kemarin itu tuh 5. Emang biasa kamu tuh ada di level berapa kalau mau hotel? Ini mau di Burj Khalifah. 8 dari 100. 8. Kemana biasanya kamu check-in di 8 mana? dari 100 itu berarti 8 dari 100 perbandingannya jauh banget. Kamu biasa di mana? Di rumah. Tapi benar Bu, nyaman di rumah. Ya iyalah. Aneh. Nyaman di rumah gratis, semua juga gratis. Makan jengkol, ketemu sama keluarga loh. Kemarin kamu protes makan di hotel begini-begini gitu kan? Iya. Tadi habis belajar apa? Moka. Mencari nasi keahlian. Produktif. Yes. Benar gak? Biasa aja. Biasa aja. Kalau masuk PSBB, ya. Bebas. Udah lama enggak ya? Nyanyi aja. Enggak. Ya. Udah, kamu ikutin gerakan spidol ibu. Ya. Gimana, Bu? Jadi kalau misalnya ibu miring, spidolnya miring, kamu miring, ya kan? Ya. Ke kanan kanan, ke kiri, ya kan? Kalau misalkan ininya naik ya, naik pelan, dan kamu itu pelan Diri. sampai kamu sekuatnya. Tapi nanti kalau misalkan ibu cepat, berarti kamu turunnya cepat. Nanti kalau misalkan ibunya turun cepat, berarti kamu makin bawah. Ya. Kalau misalkan ini miring, berarti kamu Tidur. ya, Ya. kamu makin bawah makin tidur. Paham ya? Paham. Nah, berarti sekarang mau duduk mau berdiri? Diri. Diri. Ya, nawar. Hei. Ya. Ada nggak maksudnya? Ngoceh banget. Dan akan lalu. Ulangi ya. Hei, Maira. Waduh, Bu. Bisa nggak semangat? Berarti loncat kamu loncat. Berarti ini kamu putarnya. Ya. Iya, Bu. Goyang. Mungkin ada sedikit terhibur loh. Minimal sakit kaki ya. Minimal sakit kaki. Gini, ada yang mau dibahas untuk materi sekarang? Gak ada. Kasih ibu ide, Bu, kita bahas ini. Ada gak? Kudus Bosan. Ada nggak? Bu, saya pengen bahas ini. Ada nggak? Nggak ada? Perempuan naon? Bingung? Terkadang kamu itu segala sesuatu kan kita kan tergantung daripada pikiran kita ya. Ya. Nah, segala sesuatu keputusan pikiran apa yang kita lakukan itu semua itu berdasarkan apa biasanya? Pikiran, mindset. Pikiran.
negatif dan positif itu seberapa sih berpengaruhnya hal itu terhadap mood kita untuk sehari-hari gitu ya. Nah sekarang kamu ambil kertas yang di tengah ya, coba ambil kertas yang di tengah, bawa kertas semua kan? Bawa kertas di tengah, cepet dong. Udah. Jadi cara mainnya begini. Kamu tempelkan itu kertas di muka kamu. Di muka kamu dibuka, berdiri. Kalau mau satu lembar juga boleh. Boleh gitu. Nah, sekarang kamu ambil pensil, gambar muka kamu. Iya. Gambar kamu tuh jiplak seberapa lebar alisnya, seberapa gede matanya, hidungnya, pipinya, terus struktur muka kamu gitu. Coba, ya. Gini Bu. Ya, jadi diraba-raba terus digambar. Ya. Terus sebelum itu selesai jangan kamu naik turun dilihat gitu. Enggak, tapi saat kamu turun itu sudah jadi semuanya. Dan ibu harapkan semuanya jadi gitu. Jadinya bareng gitu. Bisa dimengerti? Nah, oke. Ibu itu mulai dari 3, hitungan ketiga kalian langsung udah boleh jalan. Kamu nggak usah melihat kanan kiri, ini ibu masih. Coba ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Paham ya. Jadi sekali lagi tempelkan kertas di muka kamu, terus kamu gambar muka kamu, ukuran mata kamu seberapa, alis kamu seberapa, jidat kamu seberapa lebar, muka kamu seberapa lebar, seberapa bulat, seberapa tirus gitu. Paham ya? Nah, ibu hitung 1 sampai 3 langsung mulai. Nanti kalau ibu bilang stop berarti kita stop ya. Udah paham? 1. Kamu ngapain tuh? Randy, belum beres. Orang Udah? Yasin, kamu susah nggak itu di perbatasan itu? Nah, ini harus berdiri aja coba. Nah, satu lembar. Nah, kamu jangan di tengah, nanti nggak susah. Di selembarnya mungkin. Enak gimana? Ya, 1, 2, mulai. Ya udah diraba aja itu tuh. Apa itu namanya? Matanya. Dibalik. Ya diraba aja tuh matanya, hidungnya, alisnya, bibirnya. Jadi. Nantinya Bibirnya seberapa lebar, seberapa tebal, seberapa seksi. Betul. Nih kamu pakai pensil apa pakai pulpen? Gak nyala. Pulpennya gak nyala. Ada. Maya istirahat. Jangan minta. Kenapa? Ya kamu udah masak belum? Udah. Hidungnya, mulutnya udah belum? Udah, Bu. Semua udah? Ya. Inilah di bulatnya. Tekstur apa itu? Tekstur wajah. Bentuk wajah. Nah, bulat, lonjong, dikira-kira kamu tuh lonjong, bulat, lebar, kotak. Kotak. Ya.
jiplak biar tidak ada yang salah, biar presisi, ya nggak? Biar presisi, biar jelas, biar rapi. Ternyata hasilnya jelek, kan? Nah, tapi coba kalau misalkan kamu itu tuh menilai orang lain, pasti lebih pintar daripada menilai diri sendiri. Coba kamu lihat nilai diri kamu apa ya Bu? Bingung Bu, di sini kiranya sombong Bu, gitu kan? Nah itu adalah nilai positif kita untuk menilai diri kita sendiri. Kadang kita bisa, tapi kita lebih bisa menilai orang lain, ya kan? Terus kalau misalkan kita melihat kebaikan orang lain, gampang nggak kebaikan orang lain? Suka terela ya? Suka terela ya? Kalau nggak cantik nggak? Ya aja. Risma cantik nggak? Risma seksi nggak? Dari mana? Ya kan? Terus kalau menurut kamu, kalau misalkan Risma sama aku bagusan mana? Ya bagusan aku mananya lah. Bukan ibu. Ya kan? Nah, sekarang gini, ibu bagi ya, ini kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti ada yang mewakili satu-satu ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini positif. Ini keadaan. Gak ada yang misi. Nah, kelompok 4 positif. Nanti masing-masing kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok menuliskan ya, masing-masing kelompok menuliskan di sini kalau misalkan kita berpikir positif itu seperti apa? Ya, contoh kita berpikir positif itu apa? Yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Terus nanti per kelompoknya boleh mengisi mau yang positif mau yang negatif. Paham nggak? Cara kita berpikir positif dan cara kita berpikir negatif. Ya, paham nggak? Paham nggak? Nanti dituliskan di sini cara berpikir positif sehari-hari biar kita itu bisa sesuatu hal itu yang bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Baik hal yang positif, baik hal yang negatif. Paham nggak? Tulis kamu di sini, ya. Ya, ada sekali lagi nggak? Ada Bu. Boleh? Kalian boleh mau cepet-cepetan boleh, mau dari kelompok mana dulu yang isi boleh. Ini ibu yang bagus, ya kan? So, mau di mana dulu? Sama
ya. Kenapa nih bukan wanita? Ya, Bu. Punya alasan sendiri. Wanita. Ini kamu satu udah selesai. Bahasa. Oke kan? Oh kita nih. Ini namanya tetap. Nah ini panggil Risma. Risma nggak suka. Risma nggak suka kayak gitu. Bad mood. Bad mood. Nah, bad mood. Bad mood. Bad mood. Sakit. Coba yang dulu. Nah terus. Buat Akong. Ayo, lanjut. Akong. Akong. Ini. Oh. Terus siapa yang belum nih? Kalau buah yang belum siapa? Udah bu, udah semuanya. Enam orang kelompok. Kalau keempat, Bu. Kan? Menang kelompok menang. Wisnu sama Apong. Ini buat Apong. Ya udah ya. Bapak udah semua? Belum, satu lagi. Yuk. Coba lagi. Mana nih? Mana Sob? Kaisar. Kaisar. Ayo Kaisar. Ben. Sok. Kiri. Terus siapa lagi? Udah? Udah. Ya, mungkin ada yang mau bisa bantu ibu. Coba kamu simpulkan di sini. Tulis yang sama. Ada nggak? Ada malas. Malas hapus. Berarti cuma tinggal malas aja yang satu. Yang malas. Yang barbar dihapus berarti sama ya pendapatnya. Gitu. Malas itu di situ mana? Tiga. Kelompok tiga. Tiga. Ada Ben Mood. Males. Mana lagi? Udah berarti itu berarti satu itu. Mana lagi? Itu yang seksi mana tadi? Seksi cuma satu ya. Disiplin, rajin, iri, kasar, sungguh, disiplin, riba, sombong. Sombong ya. Wanita. Wanita cuma satu ya. Udah ya. Udah. Ini bisa di-tweet nggak? Bisa disatukan. Kalau misalkan males sama bad mood. Mana tadi? Itu bu. Itu atasnya, atas bawah. Bad mood berarti di ya. Bad mood berarti sama aja dengan males ya. Nah, Nah.
Gibah. Juli. Hapus. Gibah. Juli hapus. Hapus Juli. Ya udah sama ya itu ya. Nah, berarti kita bahas yang positif dulu. Positif dulu itu ada apa aja? Boleh dulu. Terima kasih. Ya, kita bahas yang positif dulu. Yang positif itu ada apa? Optimis, menjadi, bersyukur, semangat, fokus, buat baik, konsisten, aktif, sehat, rajin, sholat, rapi, disiplin. Setiap harinya kamu ada itu nggak? Ada. Ada itu nggak? Ada. Tapi terkadang kenapa kamu tuh jadi datang rasa males? Atau tiba-tiba Kalender berantu. Ya, kamu bisa nggak ngebayangin kalau misalkan setiap harinya kamu itu tuh mempunyai energi, menstimulus diri kamu sendiri dengan sama yang kamu ucapkan barusan. Satu, pagi-pagi kamu tuh udah optimis, saya mau belajar. Terus di saat kamu ngaca, kamu percaya diri bahwa saya percaya diri, saya ganteng, saya cantik, kayak gitu. Kira-kira itu tuh seperti apa? Beda dengan kamu ngaca aja males, ya nggak? Nah, terus tadi apa? Bersyukur saat kamu bangun pagi, kamu udah ngaca, kamu udah percaya diri, terus kamu bersyukur. Pernah nggak kamu tuh bersyukur? Terima kasih ya Allah. Nah, yakin? Saat kamu berucap kayak gitu, kamu gimana rasanya? Benar. Benar ya? Nah, itu yakin kamu pernah ngerasain bahwa ada yang beda gitu? Ada. Beda dengan kalau misalkan kamu menggerutu, ya kan? Terus coba kita berpikir bahwa kita itu tuh sehat. Itu akan mempengaruhi nggak ke kitanya? Mari banget. Pernah nggak kamu itu tuh berpikir bahwa kamu itu tuh sakit terus akhirnya jadi sakit? Pernah. Caranya kayak gimana? Kalau lagi gak enak badan, kalau lagi kecapean. Males nggak enak badan. Nah, harusnya kita tuh punya positif thinkingnya harus dipasang. Sehat. Sehat, dilawan gitu kan ya. Kalau Yasin biasanya gimana? Tunduk. Hei. Kalau misalkan pas tunduk, berarti kamu gimana? Diiyain ya kan? Tunduk, males, Korea ya kan? Nah gitu. Coba kita baca yang negatifnya. Negatif. Sombong. Insecure. Malu. Seksi. Kalau misalkan kita mau jujur nih ya, dengan kita ngomongin nilai negatif aja sama kita tuh udah terasa nggak? Ya. Males, julid itu kebayang tuh kan? Males, julid, terus apa itu namanya? Insecure, Wanita. gitu. Emang wanita kenapa sih? Tahu Kenapa kasar? Bikin berantu. Wanita itu bikin rudet. Contohnya. Mau dik, kalau main nggak boleh. Iya. Ah, iya, Bu, kan mana? Mau main nggak boleh. Kawan nggak boleh. Nggak boleh. Terus Futsal nggak boleh. nggak boleh. Terus Boleh nggak
nggak boleh. Ngobrol sama cowok nggak boleh. HP-nya dikuasai. Enggak ya. Kalau kamu HP-nya dikuasai nggak? Dicek, dilagi. Ya. Enggak. Privacy bu. Oh, berarti kalau untuk HP komitmen kita privacy ya. Tapi kalau fisik kalian komitmen juga. Iya, maksudnya kalau udah hubungannya sama fisik, kamu punya komitmen itu privacy ya, gitu nggak? Yakin? Gimana? Kalau laki-laki itu posesif. Si paling memiliki. Ya. Si paling memiliki. Terus si paling kangen. Kalau apa-apa harus turutin. Apa yang kangen? Kemana-mana harus ngomong. Iya. Harus pamit. Harus berangkat jam berapa, pulang jam berapa, detiknya harus tepat. Itu ya. Itu bener nggak cowok kayak gitu? Kenapa cowok begitu? Kenapa cowok begitu? Ah, untuk paling tinggi. Tapi ini kenapa ya? Kenapa? Firman. Reza, kalau kamu gimana? Kamu sebagai cowok gimana? Iya, kamu sebagai laki-laki memperlakukan cewek itu seperti apa? Karena cewek diperlakukan seperti cowok itu nggak mau. Alasannya cowok dilindungi itu nggak mau. Kalau menurut kamu gimana? Teruskan. Biarin aja, tinggalin. Ini raya itu juga bu. Terus alasan kenapa laki-laki itu selingkuh kenapa? Siapa bu? Ibu, siapa yang selingkuh? Sama cewek lain. Kalau cowok dapet cewek dikira selingkuh. Kalau cewek dapet cowok Temenan. Emang cuma cewek gitu ya? Iya. Cuma OSIS. Jadi kalau Organisasi. misalkan dekat sama cowok, biasa. Organisasi. Tapi cowok dekat dengan cewek pasti selingkuh. cewek bu. Aslinya. Asli. Nah, cewek kan simpel sebenarnya prinsipnya. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah tarik-tarik. Ya. Simpel. Prinsipnya gini, sebelum kamu menjadi donatur, nggak usah Kalau udah jadi donatur gimana? Sebelum nikah kan suka jajanin royal. Nah itu nggak disebut mokondo, tapi kalau nggak ngeluarin uang kenapa disebut mokondo? Kenapa? Mau kondok apa tuh? Mau kondok kenapa? Cewek tuh. Kan sekarang gini, kalau misalkan ya, misalkan nih, sebelum jadi donatur nggak usah ngatur. Donatur di sini itu tuh dia itu mengcover semuanya, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kamu sebagai cowok nih, kamu sebagai cowok, terus ngejajanin, ya kan? Ngejajanin mie ayam, nongkrong, terus kayak itu kan nilai plusnya. Ya kan kita bisa melihat bahwa itu tuh terkorek, gitu kan? Iya. Iya. Sama aja itu donatur. Ya sudah. Asal ngomong ibu ada di gender mana bu, kayak gitu. Nah jadi itu tuh mau ngomongin saya. Ya kan? Jadi intinya mah kayak gini. Kalau pesan dari orang tua, kamu itu belum siap untuk berumah tangga awal. Pacaran di rumah tangga kan? Ya kan? Udah, baik ada duit udah, nggak ada duit udah, kan? Dilindungi nggak mau, dicuekin salah, ya kan? Nah iya itu makanya kamu tuh nggak usah mempersulit diri
Paret. Minimal kamu pasti kissing, ya nggak? Minimal kamu pasti touch, pasti ada. Iya, minimal kamu pegangan tangan, minimal kamu itu tuh meremas, tahu apa yang meremas? Minimal kamu tuh berpegangan tangan, ya kan? Minimal kamu pasti mungkin kissing. Kissing. Nah, kissing. Nggak bisa baca. Nggak bisa. Minimal kamu tuh nyomot dulu. Jawaban apa itu? Ya minimal kamu tuh mungkin ciuman mungkin. Coba kan? Oh tahu. Tahu. Pernah? Mereka? Ibu harus pakai bahasa itu karena itu tuh tidak sih tahu ya? Apa? Dikasih profesional. Iya bu, guru kita semua. Oh, guru kita sebut kamu Yasin guru profesional, kamu murid teladan. Iya kan? Jadi Saru ya, jadi alasannya gitu. Kenapa orang tua itu tidak boleh, belum memperbolehkan kamu pacaran, yaitu karena apa? Yang namanya psikologis remaja itu tuh sekarang lagi masa-masanya egois, ya kan? Egois, lagi egois. Jadi pas pacaran pinginnya menang sendiri, ya sama juga cowok juga seperti itu gitu. Tapi di sini adalah semua didasarkan daripada pikiran positif di kita. Jadi kalau misalkan kita mempunyai semua awal langkah kita itu berdasarkan daripada mindset gitu loh. Mindset kita itu tuh cenderungnya yang mana, mau yang positif atau yang negatif seperti itu. Tapi kalau misalkan usahanya dengan motivasi, kalau setiap harinya kamu mempunyai pikiran negatif, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Gagal. Iya. Karena apa? Yaitu yang negatif itu apa? Malu, rendah diri, males, terus sama orang julid, ya kan? Terus tidak bersyukur. Terus kalau misalnya udah seperti itu, hawanya mencari kesalahan orang, ya nggak? Yang tadi ibu gambarkan bahwa kamu aja sudah menggambar muka kamu aja, ternyata tidak lebih baik dari yang aslinya. Jadi gampang kita itu mencari kesalahan orang, tetapi kita tidak tahu kekurangan diri kita seperti apa. Padahal yang namanya manusia itu jauh dari sempurna. Nah, tapi kalau misalkan beda, kalau kita sudah bisa memanage diri kita untuk kita itu selalu berpikir positif, minimal setiap harinya itu ada yang membuat kita itu menjadi semangat. Apa? Wanita. Mani. Ya, minimal kamu tuh dalam setiap harinya punya target. Minimal setiap harinya kamu punya target. Saya mau jadi orang kaya. Ya kan? Minimal seperti itu. Orang kaya itu harus seperti apa sih? Rajin proses. Ya kan? Orang kaya itu harus satu, dia harus mempunyai kerja keras, mempunyai daya juang yang tinggi. Coba lihat Raffi Ahmad. Yang lainnya lagi pada tidur-tidur santai, dia udah di mana? Ganti baju aja dia lari-lari dari acara satu ke acara yang lain. Ketemu anak istrinya itu bisa dihitung dalam satu minggunya. Coba kalau misalkan kamu ketemu pacar tadi, nanti sore ketemu lagi, terus makan semuanya juga udah disiapin, baju udah disetrikain, nggak sesuai tinggal komplain ke emaknya, ke orang tuanya, duit tinggal minta duit. Ya terus gimana mau sukses kalau kayak gitu, ya nggak? Tapi yang namanya orang kaya, ya, yang namanya orang kaya kita tuh harus kejar itu duit, ya nggak? Iya harus kejar itu duit. Duit itu biar berkah kita harus gimana? Satu, kita bersyukur, kita itu harus jujur, ya nggak? Karena seperti itu. Terus kalau misalkan kita udah jadi orang kaya, biar orang kayanya kita bermanfaat, kita harus menjadi orang yang kaya hati. Kaya hati, bukan kaya raya, kaya hati. Kaya hatinya seperti apa? Biar kita bermanfaat, kita berbagi, ya
2 kali 2 kali. Yang paling menyakitkan diapain? Difitnah, selingkuh. ditinggal nikah. Ditinggal nikah. Ditinggal nikah. Ditinggal nikah. Dan kamu usia baru. Belum Belum nikah. Jangan-jangan kamu sama tante-tante ya? Iya. Dia sampai 19 nggak boleh ditinggal gitu. 19 tahun. Terus nikah. Ya Emang kamu usia berapa sekarang? 17. Nah, pacarannya berapa lama? Baru kemarin. Ya berarti kan kamu sama yang lebih dewasa, berarti kamu kayak gitu. Tinggal gitu. Hah? Iya, dengan kamu berpacaran itu sebenarnya kamu tuh ngejagain jodoh orang. Iya kan? Apa berpikir enggak bu, udah aku nggak kayak gitu apa tuh? Udah saya lama, ngejak jodoh orang, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, jadi kesimpulannya adalah untuk menjaga kita dalam meraih sebuah apa ya, maksudnya bukan kesuksesan aja, untuk menjaga kita dalam kehidupan sehari-hari yang namanya berpikiran positif dan negatif itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita mau menjaga imun kita dan menjaga imun, menjaga motivasi, menjaga semangat, kita harus berpikir yang positif. Hal-hal yang negatif itu dijadikan menjadi stimulus untuk bisa berubah menjadi positif. Misalkan saya malas, saya julid, saya nggak suka sama orang, saya ini, saya kembalikan lagi pikiran kita terhadap pikiran yang positif. Seperti itu, karena di sini ada udah lengkap, ada bersyukur, ada percaya diri, ada semangat, ada fokus, ya kan? Ada fokus, tinggal ada apa lagi? Ada apa lagi? Tidak boleh insecure, tidak boleh sombong, harus sehat, gitu, ya? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke. Mungkin itu. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau membantu? Yang mau menyimpulkan dari pembicaraan topik kita hari ini? Ya sih, Asda? Udah paham? Coba sebelumnya apa untuk wanita? Apa? Untuk wanita satu kata-kata buat wanita. Nggak ada. Nggak ada kata-kata. Kalau untuk cewek, kata-kata untuk cowok hari ini. Kesempatan. Nggak ada kata-kata cukup bukti nyata. Oh, nggak ada kata-kata cukup bukti nyata. Sebelum jadi donatur dilarang aku dengan iya. Kamu makan padahal. Satu kata. Oh, dulu aja. Kamu udah makan belum gimana tuh nanti kena ngaku. Kirain padahal kayak saya berharapnya langsung ada gitu ya, enggak langsung ada kosong gitu ya, enggak ada, tapi nggak merasa. Makanya kamu jadi cowok tuh jangan, jadi cewek itu jangan terlalu halu, ya kan? Kalau misalkan kita bisa mandiri, ngapain kita berlindung dari orang lain? Iya, dari orang. Oke, kita bertemu minggu depan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Sehat alhamdulillah Ibu. Ibu terima kasih kembali sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Setelah kemarin kita melakukan observasi ya Bu, hari ini kita akan melakukan pasca observasi di mana nantinya saya juga di sini juga akan tetap memberikan beberapa pertanyaan Ibu ya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan dengan tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran Ibu kemarin itu sudah terjadi gitu ya. Untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ini kan sudah berapa kali ya kita belum kali pertama kalinya kita observasi kayak gitu. Biasanya kan memang setiap tahunnya juga ada ya dari pihak kepala sekolah gitu, apapun dari pembina SMK kan biasanya juga ada seperti itu. Biasanya kalau dari sekolah kan dari kurikulum ya. Nah, kemarin kegiatan kemarin observasi kemarin ya
meskipun tidak pertama kalinya ya pasti ada lah ya ketegangan kayak gitu karena apa namanya kita juga harus ada persiapan gitu. Tapi dengan kita mencoba dari tahapan-tahapan yang harus kita lalui, dimana seperti biasa ya pada yang biasa seperti itu, akhirnya anak-anak sudah terbangun chemistry-nya kayak gitu, akhirnya ya terjalani dengan baik seperti itu sampai akhir. Lancar ya Bu ya. Oke, baik Ibu, alhamdulillah Bu ya. Ibu bisa diceritakan kembali ke saya Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas seperti yang di observasi pernah disampaikan, dan juga langkah atau tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira apa saja kemarin? Kemarin kan saya mengambil tema untuk apa namanya, pembiasaan positif ya, dalam hal ini adalah pemikiran positif dan negatif yang mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari siswa seperti itu, karena itu penting gitu kan, menurut saya itu sangat penting sekali, dimana sekarang perkembangan zaman dari pergaulan terus dari mental health mereka itu kan atas kebiasaan gadget seperti itu. Nah, saya mengambil tema berpikir positif dan negatif, di mana bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-harinya yang nantinya nanti bisa untuk persiapan masa depan dia di dunia pekerjaan atau di dunia masyarakat atau tujuannya capaiannya. Terus yang kedua, anak harus bisa menganalisis apakah pemikiran positif itu seperti apa yang harus dipersiapkan, terus pemikiran negatif itu dampaknya seperti apa gitu. Itu kan sangat penting sekali gitu. Pengetahuan ya Bu ya. Pengetahuan ya, pengetahuan dan analisis gitu untuk mereka memilih gitu. Terus untuk persiapannya ya seperti biasa gitu, dimana ada kabar mereka, persiapan mereka belajar, terus apa namanya, kesepakatan kelas, kegiatan awal gitu, ada ice breaking, ada evaluasi, terus ada pembentukan kelompok kayak gitu, dimana untuk mengetahui sejauh mana mereka itu tuh memahami gitu tujuan yang saya capai itu. Jadi alhamdulillah ya Bu ya, dari kegiatan tahapan kegiatan awal, kegiatan itu sampai evaluasi juga dilaksanakan dengan sangat baik ya Bu, dan anak-anak memang sudah apa namanya aktif ya Bu ya sebagai Bu ya. Yang jelas terbangun chemistry-nya. Iya, betul. Menurut Ibu berarti pengetahuan dan keterampilan di sini tercapai ya Bu ya. Menurut Ibu area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi dianggap berhasil dengan baik? Ya awalnya ya tadi itu yang kenapa kita tuh harus terbangun chemistry gitu ya, awalnya anak-anak tuh belum paham gitu apa sih pembiasaan positif, dikiranya mereka pembiasaan positif di sini adalah melakukan salah, apa yang dilakukan gitu loh, tapi kan ternyata capaiannya bukan itu, tapi mindset gitu, mindset mereka. Dari awalnya mereka belum ada bonding gitu, setelah kita tuh ngobrol dan lain sebagainya, kita pancing dengan komentar dan lain sebagainya gitu, akhirnya mereka paham kayak gitu, terus akhirnya mereka iya paham seperti itu. Ya. Ibu dari kegiatan yang kemarin ada yang merupakan apa ya, menjadi kendala gitu untuk apakah dengan siswa atau beberapa siswa memang ada yang apa dianggap Ibu sudah aktif semua atau tidak gitu? Oh enggak gitu, karena kita kan harus memahami karakter anak, karakter dan kebutuhan. Di sini adalah yang hubungannya dengan gaya belajar mereka gitu. Kenapa harus ada terjalin chemistry, ada bonding, terus ada dinamika kelompok, terus ada pemantik. Itu kan karena biar semua gaya belajar latar belakang siswa itu terpenuhi, misalkan kayak kinestetik, gaya belajarnya, auditorial, terus apa itu namanya visual kayak gitu. Nah itu kan harus terpenuhi semua. Nah itu tugas kita kan sebenarnya itu mengcover semua dari latar belakang karakteristik dari siswa. Berarti untuk mengatasi masalah pembagian kelompok ya Bu ya, yang sesuai dengan gaya belajar sehingga anak semua harus merasa nyaman ya Bu ya. Betul. Jadi sebenarnya memang hal yang sudah umum di setiap pembelajaran ya Bu ya. Kita pasti di setiap kelas itu mendapatkan siswa yang beberapa aktif, beberapa juga pasif, ya itu memang apa ya, permasalahan yang harus kita atasi bersama. Oke Bu, rencananya kedepannya Bu untuk mengatasi siswa-siswa yang kurang aktif nih dalam belajar kedepannya di pembelajaran Ibu sendiri, itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan Ibu? Ya, yang pertama adalah saya sebagai guru BK di sini ya, itu tuh pendekatan seperti itu, biar yang tadi Ibu sampaikan bahwa kenyamanan gitu, itu yang satu. Terus yang kedua, kenapa harus segera saya laksanakan secara terus menerus gitu,
biar capaian itu tuh terlaksana dengan baik dan secepatnya gitu, sehingga anak itu tuh melaksanakan perubahan itu, adanya perubahan dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Cuma kan kalau misalkan kita belajar tapi tidak ada perubahan Kira-kira Bu, perubahan untuk mencapai perubahan dan perbaikan itu yang barusan Ibu sampaikan, Ibu akan melaksanakannya kapan? Secepatnya. Ibu semoga perubahan dan perbaikan yang sudah Ibu rencanakan tadi dapat sesegera mungkin terlaksana. Masalah yang Ibu alami sama juga dengan guru-guru lain alami dapat di kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baiknya dari Ibu. Terima kasih. Mungkin kapan pasca observasi saya cukupkan sampai di sini. Banyak sekali informasi yang bisa saya beri dari Ibu. Semoga kita ke depannya bisa menjadi guru yang berkelanjutan hidup ya Bu. Ibu terima kasih untuk kehadirannya dan bantuannya. Iya, terima kasih. Demikian rangkaian observasi dan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih kepada Ibu Yusmini, rekan saya yang sudah membantu saya. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.